Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini adalah hari kedua bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa oleh Allah diberi kekuatan untuk menjalani Ramadan sampai akhir nanti. Dan pada hari ini bahasan kita adalah tentang halal dan haram yang ditetapkan oleh Rasulullah. Halal adalah segala bentuk perkara mubah yang diperbolehkan oleh syariat untuk mengerjakannya. Sedangkan haram adalah segala perkara yang dilarang oleh syariat untuk mengerjakannya dengan pelarangan yang tegas. Dan orang yang melanggar larangan itu akan mendapatkan hukuman di akhirat yang kadang juga akan mendapatkan hukuman syariat di dunia. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wa la tattabi'u khutuwatis syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik, dan dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu. Rasulullah SAW memiliki otoritas berdasarkan wahyu untuk menetapkan hukum halal dan haram, merinci ketentuan Al-Quran dan mengharamkan hal-hal tertentu yang dianggap buruk, seperti hewan bertaring atau berkuku tajam. Penetapan ini wajib diikuti sebagai bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah, karena apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya adalah halal dan yang diharamkan adalah haram. Berikut akan saya sampaikan poin-poin penting mengenai peran Rasulullah dalam menetapkan halal dan haram. Yang pertama adalah rujukan wahyu. Ketetapan halal dan haram Rasulullah SAW bersumber dari wahyu Allah, bukan hawa nafsu pribadi atau keinginan Rasulullah sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-An'am ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukiras muwahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa madturirtum ilaih wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin, yang artinya, mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Poin yang kedua adalah merinci Al-Quran. Jika Al-Quran memberikan prinsip umum, contoh halal dan baik, Rasulullah SAW merincinya, misalnya memakan binatang buas, berterang, atau burung yang berkuku tajam. Kemudian yang ketiga poinnya adalah perkara subhat. Rasulullah SAW menjelaskan perkara yang halal dan haram sudah jelas, namun ada perkara subhat yang samar-samar di antara yang harus kita jauhi. Kemudian mengharamkan yang kotor. Rasulullah SAW diutus menghalalkan yang baik atau thayyibah dan mengharamkan yang kotor atau khaba'is. Artinya, apa yang diperintahkan dicontohkan oleh Rasulullah tentang halal dan haram
Poin selanjutnya adalah contoh ketetapan. Selain makanan, Rasulullah menetapkan keharaman memakai sutra dan emas bagi laki-laki muslim, serta transaksi yang mengandung riba atau penipuan. Artinya, ketika Rasulullah sudah menjelaskan tentang sutra dan emas bagi laki-laki, bahwa itu adalah haram, berarti kita sebagai seorang muslim, laki-laki ataupun perempuan, dilarang untuk memakainya. Dan riba apalagi mengandung penipuan, perdagangan yang mengandung penipuan, bahkan itu yang dilarang oleh Rasulullah. Tindakan menentang ketentuan halal dan haram yang ditetapkan oleh Rasulullah dianggap melanggar batas dan menentang hak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berkata, la yaqbalu wahu sholatam ri'im fi jawfihi haramun. Allah tidak menerima sholat seseorang yang di dalam perutnya ada makanan haram. Bahkan Ali karamallahu wajhah berkata, inna dunya halaluha hisabun wa haramuha adzabun. Sesungguhnya dunia ini halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Ibu-ibu dan para pendengar yang budiman, ada sebuah kisah dari Aisyah berkata bahwa Abu Bakar mempunyai seorang budak yang sering membayar setoran berupa harta atau makanan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar makan dari setoran tersebut. Pada suatu hari budaknya itu membawakan sesuatu makanan kepadanya sehingga beliau memakannya. Budak itu berkata kepada beliau, "Tahukah kamu apakah ini?" Abu Bakar menjawab, "Apa?" Dia berkata, "Dulu saya pernah menjadi dukunnya seseorang pada masa jahiliyah dan saya tidak bisa perdukungan, tetapi saya hanya menipunya saja. Lalu saya bertemu dengannya dan dia memberiku sesuatu yang engkau makan itu." Maka Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam mulutnya sehingga beliau memuntahkan semua yang ada di dalam perutnya. Dari kisah ini dapat diambil kesimpulan bahwa Abu Bakar memuntahkan semua makanan yang haram yang berasal dari sesuatu yang jelas-jelas haram, yaitu perdukunan. Untuk itu, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah dari hal-hal yang haram dan memakan sesuatu dari hal-hal yang halal. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bahasan tentang halal dan haram yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan apabila ada kelebihan semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasru minallah wa fathum qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.